Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Hari ini kita akan memasak rica-rica. Wah, buat yang di rumah saja ini mungkin bisa dicontoh. Resep rica-rica ini sangat mudah, resepnya sudah ditulis tadi. Jadi sebelumnya ini saya pakai ayam yang kita simpan di freezer ya. Jangan lupa kalau misalnya ayam disimpan di freezer, itu kita bersihkan dulu, kita cuci dulu dan kita rendam. Kalau saya sih, misalnya ada kesalahan bisa dikoreksi. Tapi kalau saya biasanya saya rendam dulu, saya apa namanya, cuci dulu, habis itu tunggu sampai dia halus atau dia lembut. Kalau misalnya kurang lama, biasanya saya langsung masak pakai air yang mendidih itu. Dan untuk bumbu-bumbu yang sudah disiapkan, nanti masukkan bumbu-bumbu ke dalam blender semuanya. Tadi di situ saya tulis ada bawang putih, lombok merah atau cabai merah, cabai rawit, kemudian jahe. Jahe ini cukup satu ruas jempol tangan saja, karena kalau terlalu banyak menurut saya juga tidak enak. Dan jangan lupa daun jeruk sama bawang merah serta serai ya. Jadi ini semuanya tergantung selera, mau banyaknya seberapa itu tergantung selera. Karena saya masukkan di dalam blender ini karena saya malas manual. Jangan lupa tomat, untuk blendernya agak lebih mudah. Jadi karena saya malas untuk menghaluskan secara manual, jadi saya gunakan blender agar lebih cepat. Jadi kita iris pelan-pelan atau bisa kita langsung masukkan, itu juga boleh. Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang masih bekerja, tetap safety, menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, cuci tangan dari manapun. Kalau misalnya sampai rumah yang punya anak kecil bisa langsung mandi ya. Karena wabah ini kita masih belum tahu ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi nanti irisnya terserah pelan-pelan atau sesuai keinginan teman-teman aja lah. Jadi ini ada bawang putih, nanti akan setelah itu bawang merahnya jangan dimasukkan di dalam blender ya teman-teman ya. Jadi dipisahkan aja sendiri. Jadi ini nanti dilihat saja, nanti langsung dicuplikannya untuk memasak. Dijamin enak. Yang penting cara masaknya tepat. Selamat menyaksikan, jangan di skip video. Untuk bawang merah sengaja tidak saya masukkan di blender karena apa, tujuannya untuk kita menambah aroma. Kalau saya melihat YouTube masak itu saya melihatnya untuk menambah aroma sepertinya. Ya, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Jadi untuk bawang merah tetap kita pisah, kita masukkannya nanti beserta bumbu-bumbunya. Dan jangan lupa juga siapkan air untuk apa namanya, untuk proses perendamannya. Jadi nanti kita kan nunggu menyusutnya itu nanti. Jadi sebelumnya ini karena banyak sekali yang apa namanya bilang kenapa saya tunjukkan tutorialnya untuk berapa jumlah bumbunya, kalau saya menggunakannya ini. Jadi ada di video tadi sudah ada cabai berapa, cabai merah berapa, cabai kecil berapa, cabai besar berapa, sama tomat berapa, itu sudah ada. Jadi mungkin kalau mau sesuai ini boleh, atau mau ditambahin juga boleh. Nah, ini bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis karena saya tidak pandai mengiris juga, jadi saya irisnya juga lumayan tebal. Tapi itu semua tergantung seleranya semua masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada salah atau tidak ada benar kalau menurut saya. Yang penting bisa dimakan, higienis, itu sudah enak. Karena kalau untuk WiFi ini saya menyorotinya, jika tidak banyak yang bisa kita kerjakan di rumah, takutnya apa? Takutnya pikiran kita nanti tambah menjadi beban, menjadi masalah nanti. Wah, ini nanti saya ngapain ya di rumah ini ya. Nah, daripada di rumah ini saya kemarin bingung akhirnya melihat video tutorial masak, dan akhirnya saya bisa memasak rica-rica ini. Pertama kalinya saya bisa memasak ini dengan rasa yang cukup enak. Bukan saya yang menilai, tapi istri saya bilang, wah ini cukup enak. Nah, untuk memotong ayam ini cukup kita pelan-pelan. Setelah ayamnya sudah, ini tadi saya masak di dalam air yang lumayan panas agar bisa dipotong tidak kaku karena dari freezer. Pelan-pelan saja, ambil di angle-nya. Kalau saya lihat di tutorial membelah ayam ini ya, ambil di angle-angle-nya, kemudian jangan diiris berkali-kali, cukup satu kali terus kemudian diketok. Tapi ini
saya ada yang iris berkali-kali juga ya, namanya juga kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau saya ini mau cuman pakai beberapa potong karena sudah ada beberapa potong di dalam freezer istri saya itu tadi. Jadi setelah ayamnya masuk, setelah ayamnya semuanya kita sudah potongkan, nanti kita mau cuci dulu juga boleh. Jangan lupa kalau saya ini diberi rasa ayam, rasa kaldu ayam yang dikemas di dalam saset atau sering disebut tit karena tidak di endorse. Jadi banyak sekali macam-macam pilihannya, mau ayamnya rasa ayam, rasa sapi, itu ada semua. Jadi tunggu saja, tinggal sesuai pilihan selera masing-masing. Mau rasa jamur juga boleh kalau ada. Nah, kemudian kita nyalakan kompornya. Ini tadi sudah saya blender ini. Kita siapkan bumbu yang sudah kita blender. Kita berikan minyak cukup sedikit saja ya teman-teman ya. Tidak terlalu banyak karena takutnya nanti kalau terlalu berminyak juga repot ini. Nah, ini kemudian kita masukkan semuanya. Namanya laki-laki ini biasanya masukannya terlalu ekstrim. Tidak, biasanya kita menghindari percikan-percikan minyak. Kalau ini, nah ini setelah kita masukkan, oh ya lupa tadi saya juga menambahkan daun kemangi karena untuk aroma wangi biasanya saya berikan daun kemangi. Dan serainya ini kita masukkan di posisi saat seperti ini, jangan posisi waktu kita blender. Kita pisah bawang, serai, kemudian kemangi itu kita pisah. Daun jeruk pun saya pisah sih ini. Ada yang saya blender tapi cuma sedikit. Jadi ini kita sampai menunggu baunya harum, benar-benar harum. Itu kelihatan kok bau harum sama tidak, itu pasti rasa. Lagi kita tambahkan gula dan sedikit garam. Ketika sudah baunya harum, kita tambahkanlah namanya ini teman-teman, air. Airnya bisa kita masukkan di blender tadi, sisa-sisanya agar biar bisa masuk semua ke dalam air tersebut. Kemudian setelah airnya mendidih, kita bisa masukkanlah ayamnya ini ya. Ayamnya ini nanti kita berikan bumbu. Nah, ini kita masak agak lama saja karena apa? Airnya mungkin bisa ditambahkan karena takutnya ayamnya nanti masih keras. Kalau masaknya sedikit atau sebentar, itu biasanya ayamnya masih keras. Kita berikan agak lama sedikit, mungkin nanti akan saya tambahkan air sedikit agar agak lama sedikit dan dagingnya tetap empuk. Jadi biar enak dimakan. Setelah kita aduk-aduk, nanti barulah kita lihat menunggu airnya susut kawan-kawan. Untuk api sih tergantung selera semuanya sebenarnya. Kalau saya menggunakan api sedang ini, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, karena kalau terlalu besar mungkin terlalu cepat menyusutnya, tapi kalau terlalu kecil juga mungkin terlalu lama untuk dihidangkannya. Semua tergantung selera. Sambil menunggu masakannya ini mendidih semua dan meresap, langsung saja kita siapkan yang lainnya nanti, entah itu apa, nasi atau yang lainnya. Nah, kita cicip dulu kurang apa. Wah, kalau sudah enak pasti berarti sudah tepat sesuai keinginan, bisa langsung dihidangkan. Ini jangan lupa tetap safety dan semangat untuk yang WFA.